Halo guys, pernah kepikiran nggak ban mobil atau motor yang udah aus, rusak, bahkan kelihatan nggak kepake lagi, ternyata masih bisa punya hidup kedua? Di video kali ini, kita bakal ngintip proses gila-gilaan gimana ban bekas yang tadinya cuma dianggap sampah, bisa diubah jadi ban baru yang siap dipakai lagi. Proses ini namanya vulkanisir atau retread. Dan di Korea, ada pabrik super modern yang spesialis ngerjain hal ini. Bukan cuma soal bisnis, proses ini juga ramah lingkungan banget. Bayangin aja, ban yang jumlahnya jutaan setiap tahun bisa didaur ulang, nggak langsung numpuk jadi limbah. Jadi selain hemat biaya buat pengguna, cara ini juga bantu mengurangi pencemaran. Di pabrik ini, kita bakal lihat gimana tiap ban bekas melalui proses ketat. Mulai dari pengecekan kualitas, pembersihan, pengelupasan, sampai akhirnya dilapisi karet baru dan diproses ulang jadi ban yang kuat lagi. Pokoknya kalian bakal kaget lihat detailnya. Jadi, siap-siap. Yuk kita masuk ke dalam pabrik daur ulang ban di Korea dan lihat bagaimana transformasi ban bekas jadi ban baru dilakukan. 1. Pemeriksaan awal. Pertama-tama, setiap ban bekas yang masuk ke pabrik gak langsung diproses guys. Ban itu diperiksa dulu dengan teliti. Ada tim khusus yang ngecek kondisi ban, apakah masih layak untuk divulkanisir atau udah nggak bisa dipakai sama sekali. Mereka pakai mesin scanning, lampu khusus, bahkan teknik scerografi, semacam röntgen buat ban, buat ngecek retakan halus di dalam. Kalau lolos tes, baru deh ban siap masuk ke tahap berikutnya. 2. Pembersihan dan pengelupasan. Setelah dinyatakan layak, ban masuk ke proses pembersihan. Sisa-sisa kotoran, batu kecil, bahkan paku yang masih nempel dibersihin semua. Lalu ada mesin besar yang disebut buffing machine, gunanya buat mengupas lapisan ban lama yang udah aus. Mesin ini mirip kayak amplas raksasa, bikin permukaan ban jadi rata dan siap dilapisi karet baru. Di tahap ini, ban bener-bener jadi polos lagi, kayak kanvas kosong sebelum dilukis ulang. 3. Pelapisan ulang. Setelah permukaannya siap, barulah ban dilapisi dengan lapisan karet baru. Ada 2 metode utama, cold retread dan hot retread. Kalau cold retread, karet baru udah berbentuk tapak ban, tinggal ditempelin di atas ban bekas, lalu dipres kuat-kuat. Kalau hot retread, lapisan karetnya masih mentah, ditempel, lalu dimasukkan ke cetakan panas, supaya ngebentuk tapak ban baru. Proses ini detail banget guys, harus presisi biar hasilnya nggak kalah sama ban baru pabrikan. 4. Proses vulkanisasi. Ini bagian paling seru. Ban yang udah dilapisi karet baru dimasukin ke dalam semacam oven raksasa yang disebut cure chamber. Di situ, ban dipanaskan dengan suhu tinggi dan tekanan tertentu. Biasanya pakai uap panas. Tujuannya adalah bikin karet baru menyatu sempurna dengan ban lama. Bayangin aja, kayak ngelem sesuatu, tapi levelnya industri berat, super kuat, dan tahan lama. Setelah keluar dari sini, ban udah punya tapak baru yang kelihatan fresh banget. Kayak ban baru dari toko. 5. Pemeriksaan akhir dan finishing. Ban hasil vulkanisir nggak langsung dijual guys. Mereka masih harus melewati tes akhir. Ada mesin balancing buat ngecek putarannya, ada tes kekuatan, bahkan ada yang dites di jalan simulasi. Kalau lolos semua, barulah ban dikemas dan siap dipasarkan. Bahkan, banyak perusahaan transportasi besar kayak bus, truk, sampai pesawat pakai ban vulkanisir ini. Selain lebih murah, kualitasnya juga terjamin kalau dari pabrik resmi. Gimana guys? Keren banget kan prosesnya? Dari ban bekas yang tadinya kelihatan gak ada harapan, ternyata bisa disulap jadi ban baru yang kuat, aman, dan siap dipakai lagi. Selain jadi solusi buat industri transportasi, proses ini juga ngebantu banget ngurangin sampah ban yang biasanya butuh puluhan tahun buat terurai. Intinya, daur ulang ban bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal masa depan bumi kita. Ingat Gus, video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan hiburan. Semua proses yang ditampilkan dilakukan oleh tenaga ahli di pabrik resmi dengan peralatan khusus. Kami tidak berafiliasi langsung dengan perusahaan yang ditampilkan. Semua informasi bersifat informatif.
Kalau kamu suka lihat proses industri unik kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya.